Istimewa lagi Bapak Saudara kalau kita di Masjidil Haram. As-salatu fi Masjidil Haram kami ati alaf salatin. Salat satu kali masalah membagaikan kita salat 100.000 kali di masjid yang lain. Tapi Bapak sudah tergantung kepada orangnya. Saya sering berangkat di suasana haji, saya melihat orang karena di kampung malas berjamaah, toh di situ juga malas. Yang lebih parah Bapak, dia fanatik agama, dikatakan salah orang Makkah itu tidak sah karena tidak terdengar bismillah waktu membaca Al-Fatihah. Diajak jamaah salat di hotel. Kalau begini Pak, kita salat saja hotel, tidak sah salatnya orang Mekah ini. Ya itu kali jalan wa ala kulli dhamir yatina min fajjin amiqa. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Surat yang ke-22 ayat yang ke-27, kemudian surat yang keempat ayat yang ke-97. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak kami, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Sebagai mensyukuri nikmat Allah melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ceramah dengan judul memenuhi panggilan ibadah haji. Kenapa ini judul ceramah kita? Bisa sadar hari ini tanggal 22 Zulqa'dah. Tidak berapa hari lagi sebagian umat Islam yang mampu berkumpul di Arab Saudi akan melakukan ibadah haji. Kalau orang bicara ibadah haji, tidak ada yang tidak tergugah, yang tidak tersentuh hati nuraninya. Hadirin bahkan Allah, memenuhi panggilan ibadah haji itu karena tidak ada di antara kita yang tidak mendapatkan panggilan. Bahkan surat itu untuk segenap manusia. Cuman Bapak Saudara, memenuhi panggilan haji itu wajibnya hanya satu kali selama hidup. Walaupun usia kita sampai 1000 tahun, tidak sama hanya dengan sholat, itu panggilannya 5 kali sehari semalam sampai akhir hayat. Puasa Ramadan sebulan setiap tahun dalam bulan Ramadan. Zakat setiap tahun bagi orang yang mampu, yang sampai hartanya senisab. Tapi ibadah haji, ingat wajibnya hanya satu kali selama hidup. Walaupun usia kita sampai 1000 tahun. Kelirulah orang yang ngomong dia mampu, dia kaya, tidak berangkat haji dengan alasan tidak ada panggilan. Ini salah. Padahal tadi Allah katakan, wa'adzim fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min fajjin amiq. Itu panggilan haji Bapak Saudara. Serulah manusia untuk haji, ya Ibrahim alaihissalam. Dilanjutkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para ulama. Nanti mereka akan datang memenuhi panggilan itu, ada berjalan kaki, ada dengan unta yang kurus. Bahkan ada datang dari negeri yang amat jauh dari Arab Saudi, Makkahul Mukarramah, termasuk negeri kita Indonesia. Ini landasan hukum panggilan ibadah haji. Bagi siapa Bapak Saudara wajib memenuhi panggilan haji itu?
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah yang keempat ayat 97. Kewajiban manusia terhadap Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang telah diberikan kesanggupan, kemampuan. Telah disepakati oleh jumhur ulama, mampu di situ ada 3. Satu sama lain saling terkait, dia merupakan satu kesatuan, kurang salah satu tidak wajib haji. Pertama, Bapak Saudara, sehat jasmani rohani. Itu sebenarnya orang kalau berangkat haji diperiksa kesehatannya. Walaupun dari hari ini sudah dia sudah ada di karantina mau berangkat, tapi kalau terbukti nanti kesehatannya tidak memadai, tidak sehat, tertunda berangkatnya. Karena haji itu memerlukan kesehatan lahir dan batin. Yang ketiga, yang kedua, cukup biaya untuk haji dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Sebelum Covid dulu paling tinggi biaya haji Bapak sudah 35 juta. Tapi 7,5 untuk kita living cost, biaya hidup Mekah Madinah, hanya ibadah haji biayanya yang hakikatnya 27 juta. Tapi suasana Covid sekarang mendekati 50 juta. Yang ketiga Bapak Saudara, apa itunya? Aman perjalanan, aman tempat yang dituju, dan aman keluarga yang ditinggalkan. Barangkali kebijakan pemerintah Arab Saudi dikeluarkan aturan sekarang usia 65 tahun. Tapi ingat, itu hanya sementara. Banyak orang protes, banyak orang stres, Pak, belum berangkat tidak karena usia lebih. Tapi yakin kalau Covid berakhir, itu akan berakhir aturan itu, Pak. Sebab dalam ibadah haji, sehat jasmani rohani, walaupun usianya sudah sampai 1 tahun, Pak. Kalau sehat toh tetap berangkat. Ini ayat yang bicara tentang panggilan haji. Nah, kalau kita sudah mampu tidak mau berangkat, ingat hadis Rasul. Man malaka zadan aw rahilatan tabula ila baitillah wa lam yahujja falyamut insya yahudiyan wa insya nasraniyan. Itu hadis riwayat Tirmidzi dari Anas. Barang siapa memiliki kendaraan yang bisa mengantarkan diri untuk berangkat ke tanah suci untuk haji, atau memiliki bekal yang bisa mengantarkan dia untuk haji, tapi sayang dia tidak mau dengan bermacam alasan, kalau mati nanti kata Nabi silakan. Secara Yahudi boleh, secara Nasrani pun boleh. Inilah kata Allah tadi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar tidak mau haji, Allah tidak butuh dengan orang yang seperti itu. Na'udzubillah. Nanti itu Bapak Saudara, marilah kita berupaya. Yang telah mendaftar kita tunggu waktunya, yang belum daftar mari kita mendaftar. Tidak ada hati hidup kalau kita sudah wajib haji tapi tidak mau haji. Berapa banyak orang Bapak Saudara rumahnya gagah, mewah, rumah kos, rumah ini itu, ruko lain pula, kendaraan banyak, tapi sayang tidak haji, tidak ada hati. Tidak tahu rumah Pak tidak berdosa. Tidak tabali tuh Pak, tidak berdosa. Tapi ingat, rumah ada, kendaraan ada, mewah lagi, tapi tidak haji, kita berdosa sisi Allah. Inilah firman Allah dalam surah 28 ayat 77. Wa bataghi fi ma takallahu daral akhirah. Raih kebahagiaan akhirat dengan rezeki berikan Allah kepada kamu. Itulah ibadah haji. Tapi Bapak Saudara, kenapa banyak orang tidak mau haji, Pak? Saya banyak sekali menemukan orang kaya tapi tidak mau haji. Ada yang petani, ada pedagang, bahkan ada pejabat. Tapi sayang tidak mau haji Bapak Saudara. Karena mereka tidak tahu nilai-nilai ibadah haji. Pertama Bapak Saudara, nilai ibadah haji itu kita merupakan tamu Allah. Kemana kita pergi, kita tidak akan menjadi tamu Allah kecuali kalau ibadah haji dan umrah.
Yang kedua Bapak Saudara, yaitunya diampuni semua dosa-dosa kita yang berlalu. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladatu Barang siapa menunaikan ibadah haji kata Allah, tapi waktu dia melakukan ibadah haji dia tidak berbuat porno, berpikir porno, berbuat porno, dan dia tidak melanggar batas, dia kembali dari dosanya sebagaikan seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibu, suci bersih dari noda dan dosa. Diampuni semua dosa kita. Kemudian yang ketiga bab surah haji itu adalah jihad. Al-hajju jihadul kabir wa daif wal mar'ah. Haji itu adalah jihadnya orang tua, wanita, dan orang lemah. Mereka tidak bisa berperang di medan perang, tapi kalau haji bisa Bapak Saudara. Sedangkan orang tua bisa kok, apalagi orang kuat. Ini fadilah ibadah haji Bapak Saudara yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang keempat Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, al-hajju laisal jazaa'il jannah. Ibadah haji tidak ada balasannya kecuali surga. Luar biasa. Tapi yang tidak kalah penting yang kelima, nilai ibadah. Nilai ibadah kalau kita di sana lebih jauh, lebih besar dan lebih tinggi ketimbang di negeri kita. Contoh sholat. As-sholatu fi masjidi ka alfi salatin fi ma siwa ilal masjidil haram. Sholat satu kali di masjid aku, yaitunya di Madinatul Munawwarah, satu kali bagaikan kita sholat 1000 kali di masjid kita ini, kecuali di Masjidil Haram satu kali. Padahal kalau haji kita Bapak Saudara reguler itu kita di Madinah 8 hari. Kita dapat sholat berjamaah di Masjid Nabawi 40 waktu 8 hari. Andaikan Bapak nanti pergi ke sana ternyata tertidur, ayo ke masjid sholat walaupun tidak berjamaah, kita tetap mendapat nilai yang seperti itu. Kalau 1000 kali itu berapa bulan Bapak Saudara? Sebulan itu kan cuma 150, 1000 kali berapa? 6 bulan lebih. Bayangkan 8 hari kita di sana 40 waktu. Istimewa lagi Bapak Saudara kalau kita di Masjidil Haram. As-sholatu fi Masjidil Haram kami ati alaf salatin. Sholat satu kali masalah bagaikan kita sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Tidak ada nih seperti yang ketara di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram Bapak Saudara. Padahal kita di sana lamanya berapa? 30 hari kalau hajinya reguler. 8 hari Mekah jumlah 38, all in seluruhnya pulang pergi 40 hari. 1 hari pergi, 1 hari pulang, 8 hari di Madinah, 30 hari di Mekah. Tapi Bapak sudah tergantung kepada orangnya. Saya sering berangkat di suasana haji, saya melihat orang karena di kampung malas berjamaah, toh di situ juga malas. Yang lebih parah Bapak, dia fanatik agama, dikatakan salah orang Makkah itu tidak sah karena tidak terdengar bismillah waktu membaca Al-Fatihah. Diajak jamaah sholat di hotel. Kalau begini Pak, kita sholat saja hotel, tidak sah sholatnya orang Mekah ini. Masya Allah, ini wawasan kurang, pengalaman kurang. Berapa ruginya jamaah karena arahan daripada ustadznya atau tengkunya. Pada nilainya luar biasa. Belum lagi kita berdoa, belum lagi kita itikaf, belum lagi kita baca Quran, luar biasa. Untuk itu Bapak silakan Allah, inilah ceramah kita. Mudah-mudahan setiap kita yang semua kita ada dapat memenuhi pengabdian. Tapi yang perlu kita sampaikan, ke Mekah jangan buru-buru umroh. Jangan buru-buru umroh. Sebelum kita mendaftar haji, jangan umroh. Tapi kalau kita sudah mendaftar haji, menunggu waktunya, silakan umroh. Mau 1 kali, mau 2 kali. Tapi kalau belum mendaftar, jangan. Orang kalau sudah umroh berarti sudah wajib haji. Pak, kenapa tidak daftar dulu? Kita daftarkan dulu Pak. Kalau sudah mendaftar sementara menunggu ada rezeki, mari umroh. Tapi kalau belum mendaftar, jangan ini sia-sia pekerjaan kita.
Itulah ceramah kita, semoga bermanfaat adanya untuk saya dan juga untuk kita bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.